Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Samsam Syukur. Kali ini kita akan membahas materi tentang Khulafaur Rasyidin, khususnya pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, beliau memerintah di tahun 644 sampai 656. Jadi beliau memerintah kurang lebih 12 tahun lamanya. Nah, kalau kita mau melihat biografinya, Utsman bin Affan ini sesungguhnya beliau memiliki ketersambungan nasab dengan Rasulullah, baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Selanjutnya orang tuanya atau ayah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang terkaya di Mekah, dan ketika orang tuanya meninggal tentu kemudian Utsman menjadi penerima warisan dari orang tuanya, dan ini kemudian memang kita tahu Umar adalah bin Affan merupakan orang yang kaya raya, apalagi beliau juga kemudian menjadi seorang saudagar. Sehingga praktis dapat dikatakan bahwa Khalifah Utsman bin Affan merupakan seorang yang kaya raya. Kehidupan yang kaya raya ini tentu membuat dia kemudian menjadi seorang yang hidup berkecukupan. Hidup dengan berkecukupan ini bukan berarti bahwa dia kemudian tidak memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kita tahu Khalifah Utsman bin Affan merupakan seorang yang sangat dermawan, ya, dan kedermawannya ini membuat dia kemudian sangat dihargai di lingkungan masyarakat. Nah, ini mungkin seputar biografi Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya mungkin yang tidak kalah penting dari kehalifaan beliau adalah kita harus melihat bagaimana beliau kemudian terpilih menjadi seorang khalifah. Nah, tentu ini masih berkaitan dengan periode akhir kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Nah, Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat, beliau kemudian memang memilih sekitar 6 orang untuk menjadi formatur kaitannya dengan pemilihan siapa yang akan mengganti beliau. Nah, dalam hal ini di antara ke-6 orang itu mereka adalah Utsman bin Affan sendiri, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, juga tokoh senior, kemudian juga ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, juga ada, saya lupa yang satu ya. Kemudian dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab bahkan juga memasukkan seorang putranya itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Cuman saja bahwa dalam orang-orang yang dimasukkan dalam tim promotor ini, Umar kemudian memberikan catatan-catatan bahwa 6 orang yang pertama yang disebutkan itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih menjadi khalifah. Tetapi putranya Abdullah bin Umar bin Khattab itu hanya memiliki hak untuk memilih tapi tidak punya hak untuk dipilih. Nah, ini mungkin yang menarik kaitan dengan kebijakan Umar bin Khattab dalam menentukan tim formatur ini, khususnya terkait dengan anaknya. Bagi Umar bin Khattab bahwa cukup dalam keluarganya dialah yang menjadi khalifah, karena khalifah itu tentu punya tanggung jawab yang luar biasa, bukan hanya tanggung jawab kepada Allah, tapi ini juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu bagi Umar bin Khattab bahwa dalam keluarga Umar bin Khattab cukup Umar bin Khattab saja yang menjadi khalifah. Nah, kalau kita melihat konteks kekinian, perpolitikan kekinian, justru kita melihat ada usaha-usaha untuk melanggengkan politik dinasti ini. Sementara kalau kita merujuk pada kisah Khalifah Umar bin Khattab, beliau justru membatasi untuk kepemimpinan itu cukup pada dirinya saja dan tidak menginginkan kepemimpinan itu dilanjutkan oleh anaknya atau putranya. Nah, baik, kita kembali ke persoalan pemilihan kepemimpinan selanjutnya.
dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian beliau menjadi khalifah yang ketiga di Khulafaur Rasyidin. Sebetulnya di tangan saya ini ada buku tentang suksesi kepemimpinan dan transformasi kekuatan politik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mungkin saya lebih dekat lagi untuk memperlihatkan. Ini merupakan karya saya. Di dalamnya di sini ada membahas tentang khalifah ketiga ini, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Baik, selanjutnya mungkin untuk pembahasan ini juga kita akan melihat bagaimana sih capaian-capaian Khalifah Utsman bin Affan rentang masa kepemimpinannya. Yang pertama mungkin kita bisa melihat kerja yang pertama dilakukan adalah tentu mengungkap persekongkolan pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah sebelum dia. Karena kita tahu Khalifah Umar bin Khattab itu kan wafat karena dibunuh, dan ternyata pasca pemerintahan Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, Utsman kemudian menjadikan ini sebagai prioritas utama untuk mengungkap dalang pembunuhan ini, dan ternyata di situ adalah dilakukan oleh Abu Du'du'ah, salah seorang Yahudi dan yang bekerja sama dengan orang Majusi. Nah, selanjutnya hal lain yang dilakukan ini berkaitan dengan renovasi dan perluasan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi memang pada saat pemerintahan Utsman bin Affan itu kan populasi umat Islam semakin bertambah. Nah, sehingga terasa sekali bahwa ketika sholat berjamaah, khususnya mungkin pada sholat Jumat, Masjid Nabawi sudah tidak muat lagi dengan jamaah yang hadir di situ, sehingga terkadang sudah menggunakan jalanan-jalanan yang ada di seputar Masjid Nabawi. Inilah kemudian juga menjadi perbincangan masyarakat pada saat itu, dan kemudian oleh Khalifah Utsman bin Affan ini membawa ke dalam musyawarah di antara para sahabat-sahabat tentang kondisi yang dialami oleh umat Islam karena populasi semakin bertambah, umat Islam semakin bertambah, sementara masjid itu sudah tidak menampung lagi jamaah kaum muslimin. Maka dalam musyawarah itu memutuskan bahwa masjid itu akan dilakukan perluasan dan renovasi. Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan itu kemudian direalisasikan, dilakukan perluasan Masjid Nabawi, bahkan kemudian masjid itu semakin diperindah, ya, semakin dipercantik. Nah itu. Selanjutnya capaian yang juga tidak kalah penting adalah berkaitan dengan perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam ini itu sudah masuk kepada wilayah-wilayah Bizantium, Romawi, wilayah-wilayah Persia, wilayah-wilayah Afrika, sehingga wilayah Islam semakin luas. Nah, capaian yang membuat mazhab Utsmani ini terkait dengan bacaan Al-Quran. Nah, ini juga berkaitan dengan persoalan penaklukan wilayah Islam yang semakin luas. Ternyata bukan ini ternyata juga menimbulkan persoalan lain. Persoalan lain yang saya maksud di sini ini berkaitan dengan tidak keseragaman dalam bacaan Al-Quran, karena ada dialek-dialek yang berbeda pada wilayah-wilayah taklukan ini. Nah, ini juga kemudian masuk ke usulan-usulan kepada Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Utsman bin Affan juga sekali lagi membawa persoalan ke dalam musyawarah, dan kemudian hasil musyawarah di antara sahabat-sahabat itu memang memutuskan agar mereka melakukan atau membuat mazhab Utsmani. Dan hasilnya kemudian hasilnya itu disebar ke daerah-daerah taklukan itu. Kemudian setelah itu mungkin hal yang penting juga dibahas dalam pertemuan ini, bahwa 12 tahun masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, 6 tahun pertama itu boleh dikatakan sukses, tetapi 6 tahun kedua itu boleh dikatakan banyak persoalan atau problem-problem yang muncul di pemerintahan ini. Nah, kenapa muncul seperti itu di kalangan umat Islam? Salah satu diantaranya berkaitan dengan persoalan perluasan Masjid Nabawi. Ini muncul isu-isu yang menganggap bahwa perluasan itu tidak perlu dilakukan karena pada zaman Rasulullah itu tidak ada perluasan itu.
Padahal kalau kita mau melihat Khalifah Utsman sesungguhnya melakukan ini itu karena persetujuan atau merupakan hasil musyawarah. Nah, fitnah yang lain yang muncul ini berkaitan dengan cincin yang dihilangkan atau cincin stempel yang dihilangkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan. Cincin ini merupakan warisan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat itu dipegang oleh Khalifah Abu Bakar, begitu selanjutnya Abu Bakar dilanjutkan kepada Umar, Umar kepada Utsman. Tetapi di tangan Utsman cincin stempel ini kemudian hilang dan diperkirakan itu hilang di sumur Aris, sehingga usaha-usaha pencariannya dilakukan dengan menggali sumur itu tapi tidak ditemukan cincin ini. Nah, ini juga kemudian menjadi isu-isu atau fitnah-fitnah yang muncul di masyarakat. Nah, isu lain yang tidak kalah menariknya yaitu berkaitan dengan jabatan-jabatan yang tadinya dipegang oleh sahabat-sahabat utama dalam Islam, kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini kemudian ada penggantian atau diganti dengan keluarga-keluarga dekatnya. Nah, isu-isu inilah yang diangkat yang menyebabkan kemudian muncul fitnah dan bahkan muncul demonstrasi yang besar-besaran, dan di akhir demonstrasi itu kita tahu Khalifah Utsman bin Affan kemudian terbunuh ya oleh salah seorang dari demonstran itu. Ya, saya kira inilah bahwa kita melihat dari kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini memang 6 tahun pertama itu mengalami masa kejayaan, tidak ada masalah, kondisi politik cukup stabil, tetapi 6 tahun berikutnya, 6 tahun kedua berikutnya itu kemudian mengalami masalah. Ini mungkin menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa hal-hal seperti itu terjadi? Bukankah Khalifah Utsman bin Affan ini kan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau salah satunya karena pada masa pemerintahannya itu dianggap ada kolusi, ada nepotisme, ada korupsi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kok bisa ya Khalifah Utsman pemerintahannya terjadi hal seperti itu. Nah, banyak analisis dalam hal ini, salah satu diantaranya mungkin bisa kita melihat dalam konteks umur beliau mungkin yang sudah tua, karena saat terpilih saja menjadi khalifah umur beliau sekitar 70-an tahun, apalagi kalau ditambah dengan pemerintahannya yang pertama 6 tahun itu berarti sekitar 76 lebih ya. Selanjutnya bila ditambah lagi 6 tahun lagi pada pemerintahan kedua, maka memang sudah mencapai 80-an tahun. Jadi praktis boleh dikatakan bahwa umur yang memang sudah lanjut usia itu boleh dikatakan ya mungkin beliau tidak produktif lagi, tidak segar lagi untuk mengeluarkan ide-ide yang bisa membuat stabil pemerintahan, dan dalam hal ini mungkin kecenderungannya juga beliau lebih banyak dikendalikan oleh keluarga, sehingga Khalifah Utsman bin Affan dalam hal ini lebih cenderung hanya menggunakan nama saja sebagai khalifah, tetapi yang membuat dan melakukan eksekusi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan itu lebih banyak dilakukan oleh keluarga-keluarganya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita mengambil pembelajaran dari pemerintahan masa Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.